Mas antum baik. Kalau berdekatan dengan ular. Baik. Hukum membunuh ular yang masuk ke rumah, ulama terbagi pada 4 pandangan. Baik. Pandangan itu karena ada beberapa turunan dalil-dalil termasuk hadis Nabi SAW, termasuk riwayat Muslim hadis 2236 yang memberikan beberapa pernyataan. Singkatnya, 4 pandangan itu. 1. Boleh membunuh ular dalam madzhab Hanafi ya, yang masuk ke rumah tanpa peringatan. Jadi begitu masuk dibunuh. Itu dibolehkan. Pendapat pertama. Baik. Yang kedua, boleh membunuh ular yang masuk ke rumah, tapi dengan catatan diberikan dulu peringatan. Bahasa riwayatnya salatan, 3 kali. Diberikan peringatan 3 kali itu menunjuk pada banyak. Ya, tidak harus kemudian bisa dilangsungkan dengan 3 kali sapuan, ya, tidak. Tapi dengan peringatan-peringatan yang umumnya bisa dipahami mengusir ular. Ya, 3 kali saya kasih peringatan ya. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Tidak begitu. Ya, jadi antum dorong, arahkan. Wah, kalau dia tidak pergi, maka itu boleh dibunuh. Fahuwa kafir. Itu kata Nabi SAW, kafir. Nanti saya terangkan kenapa ular disebut kafir. Okay? Jadi yang kedua, boleh membunuh setelah diberikan peringatan. Ya, 3 kali dalam konteks ini peringatan untuk diusir keluar. Kalau dia dengan usaha kita diusir balik lagi, usir balik lagi, maka itu boleh dibunuh. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, boleh dibunuh. Saya ulang, boleh dibunuh ular di dalam rumah jika ular itu masuk ke rumah di luar kota Madinah. Sedangkan kalau masuk di dalam kota Madinah itu tidak boleh dibunuh, hanya diusir saja. Ini pendapat ketiga. Di rumah-rumah di kota Madinah kalau kemasukan ular itu hanya diusir saja, tidak boleh dibunuh. Jelas ya? Kalau yang pertama bunuh tanpa syarat, kedua beri peringatan masuk di rumah manapun, mau Madinah atau bukan, beri peringatan, tidak misalnya diindahkan, langsung dibunuh. Yang ketiga, tidak boleh dibunuh kalau masuk di rumah Madinah saja. Di luar Madinah boleh dengan diberikan peringatan seperti yang tadi, ya 3 kali atau kita coba usir untuk keluar. Yang keempat, tidak dibunuh kecuali ular yang punya garis putih di punggungnya atau punya ekor pendek. Ini menunjuk pada ular berbisa. Jadi begitu dia masuk membahayakan, boleh seketika dibunuh. Ini pendapat yang keempat. Dari pendapat-pendapat ini itu mengerucut pada beberapa hadis, utamanya hadis tentang pernyataan jin yang berjanji kepada Nabi tidak akan menampakkan diri di rumah orang beriman. Ini ular kalau masuk ke rumah itu ada beberapa cara, ada yang bisa dibunuh. Jadi kalau antum sedang melihat penampakan itu bukan jin muslim, karena jin muslim sudah berjanji pada Nabi SAW tidak menampakkan diri. Jelas ya? Dalam bentuk jin. Jadi kalau jinnya tidak menampakkan diri, maka mohon maaf, antum tidak ada kerjaan mencari-cari penampakan jin. Jin, nampak dong, masya Allah. Jin itu disebut jin karena tidak nampak. Antum keluarkan dia dari fitrahnya, maka antum punya masalah. Jelas ya? Maka dari sini teman-teman sekalian, jin itu ketika dia, awas Habib, ingat, bahkan ada surah tentang jin, surah Al-Jin, surah ke-72, ada Al-Jin. Lihat, bahkan jin mendengarkan Al-Quran. Jin bisa hadir ke rumah antum, bisa. Di rumah saya juga ada. Bisa datang ke rumah saya, ke rumah antum ada. Dan ketika dia datang, ada di antara jin itu yang muslim. Tapi tetap kembali pada kesepakatan dan fitrahnya, dia tidak menampakkan diri. Tapi dia dengar kalau antum baca Al-Quran. Lihat ayat pertamanya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Ya, katakan Muhammad, diwahyukan kepadaku ketika sedang baca Al-Quran ada sementara jin yang mendengar bacaan Quran. Maka mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kepada teman-temannya, kita mendengar Quran yang sangat mengagumkan. Masya Allah, jin saja dengar Quran. Masa antum yang bukan jin gak mau dengar Quran? Jadi kalau ada manusia tidak mau mendengar Quran, dia lebih parah dibandingkan dengan jin. Jin aja dengar Quran. Jelas ya? Nah, yang paling menarik di sini ada perjanjian tidak menampakkan diri. Maka dia kalau menampakkan bisa dalam wujud yang lain selain wujud jin. Jadi kalau jin muslim itu sudah ada perjanjian dengan Rasulullah, dia tidak akan menampakkan diri ya. Seseorang kemudian menikah, pengantin baru. Begitu akan masuk ke rumahnya, si perempuannya keluar di luar rumah. Nah, dulu adat masyarakat dulu, kalau ada perempuan di luar rumah, maka ini menunjukkan perempuan itu punya perilaku yang tidak baik. Maka si suaminya langsung mengambil anak panah, ingin panah perempuan itu. Baik. Hati-hati ya, jangan salah paham di sini. Begitu kemudian ingin dilepaskan anak panah, si perempuan mengatakan, tahan sebentar, ada sesuatu
saya keluar. Bukan karena saya tidak baik. Baik, apa yang terjadi kemudian? Maka dilihat di dalam rumah ternyata di situ ada ular. Dipanahlah seketika. Suaminya masuk dipanah. Istrinya mengatakan, saya tidak tahu apakah suami saya membunuh ular duluan atau ular yang kemudian mematikan suami saya. Maka ketika keluar ternyata ularnya yang mati dipanah oleh suaminya. Maka keduanya kemudian beberapa sahabat mengadukan pada Nabi, ya Rasulullah, mohon doakan kami ya Rasulullah, karena di rumah ada ular. Kata Nabi, kalianlah yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian telah membunuh seorang jin yang muslim. Di jin itu sedang berada di dalam rumahnya, dia masuk dalam bentuk ular di situ. Maka dari itulah kemudian jika jin ular ada yang masuk ke dalam rumah, pendapat yang terkuat adalah Anda coba usir dulu. Kalau ada ular masuk ke rumah itu diusir dulu aja, katanya jangan langsung dibunuh ya. Tapi kalau misalnya ular-ular berbahaya seperti tadi yang ada dua putih di punggungnya atau berekor pendek menunjukkan yang sifatnya berbahaya, maka tidak usah pikirkan jin lagi dan nggak usah ditanya. Tapi kalau ularnya ekornya pendek terus ada garis putih, itu mah jangan dipikirkan lagi, cina langsung bunuh aja.